dua organda pada hari ini adalah sesuai ADART bahwa setiap 1 tahun sekali wajib diselenggarakan musyawarah kerja nasional. Menyongsong Road to Wonderful Indonesia 2024, pemerintah Jawa Timur segera luncurkan AKDP Pariwisata Religi. Surabaya. The Royal Indonesia TV. Pemerintah Jawa Timur menyongsong Road to Wonderful Indonesia 2024 melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan meluncurkan dan mempermudah kegiatan pariwisata dengan pelayanan angkutan kota dalam provinsi AKDP. Bus antar kota dalam provinsi AKDP adalah layanan angkutan antar kota dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi. Berkaitan dengan Wonderful Indonesia 2024, kami ingin membuat link antara kegiatan pariwisata dengan pelayanan angkutannya. Jadi kegiatan pariwisata itu tidak menjadi hak dari semua kalangan menengah ke atas. Akan tetapi menengah ke bawah juga bisa menikmati dengan biaya transport yang murah, ujar Nyono Kadishub Provinsi Jawa Timur saat ditemui wartawan Royal TV pada acara pembukaan Mukernas 2 Organda di Hotel Shangri-La Surabaya Rabu tanggal 3 Oktober tahun 2023. Lebih lanjut dikatakan, kami akan membuat AKDP pariwisata dari terminal ke titik-titik pariwisata pulang pergi (PP), sehingga masyarakat menengah ke bawah bisa menikmati wisata dengan ongkos yang murah. Ungkap Nyono. Juga kami ingin mengkoneksitaskan wisata religi dengan rute masuk ke pondok-pondok pesantren, sehingga para santri yang ingin melakukan doa ke para wali tidak harus mahal. Pungkas Nyono. Sementara itu di tempat yang sama Ketua DPD Organda Jawa Timur Firmansyah Mustafa saat ditemui wartawan Royal TV mengatakan, sesuai tema yang diambil dalam Mukernas ini, karena banyaknya wisata yang ada, harus ada kendaraan umum yang lebih memudahkan para wisatawan. Dengan harga terjangkau dan kami sangat mendukung program dari pemerintah Jawa Timur dengan adanya AKDP Pariwisata Religi. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Dan DPJ Organda seluruh Indonesia yang hadir, para tadi ada Pak Direktur Angkutan Pak Harto. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama kita ucapkan syukur, Alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebelumnya kami mohon maaf, Ibu Gubernur, mohon maaf tidak bisa hadir secara pribadi pada acara ini karena beliau ada acara ke Jakarta sehingga mewakilkan kepada kami. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan nikmatnya kita masih bisa diberikan sehat dan bisa hadir pada rapat Mukernas 2 Organda pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, kami akan membacakan sambutan dari Ibu Gubernur. Indonesia dianugerahi oleh kekayaan dan keanekaragaman budaya serta dikenal akan keindahan alamnya dengan berbagai destinasi pariwisata yang ada, mengukuhkan Indonesia sebagai surga pariwisata. Namun selama 2 tahun kita dilanda oleh pandemi. Namun di balik kesulitan itu yang kita hadapi selama masa pandemi, ada titik balik yang melakukan untuk kita melakukan lompatan momentum dan melakukan penataan momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh bagi sektor pariwisata, terutama di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Berkunjung ke Jawa Timur dengan rata-rata pengeluaran turis domestik mencapai 2,43 juta. Jika di transportasi dan pembukaan peluang ekonomi di sekitar lokasi wisata, Pemprov Jatim mengelola 1 Bandara Abdurrahman Saleh dan juga beberapa terminal-terminal tipe B, dan yang saat ini memang kami juga ingin merubah mindset daripada masyarakat Jawa Timur yang seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa kita masyarakat di gerbang Kertasusila harus menggunakan public transport. Sehingga selanjutnya kemudian ke destinasi-destinasi wisata. Ini masih
jarang sekali dilayani oleh angkutan umum. Sekarang lebih banyak dilayani oleh angkutan charter, sehingga sangat memberatkan bagi para penumpang dan wisatawan. Kami seperti kemarin Bu Gubernur melonsing angkutan Transjatim dari Surabaya menuju ke Mojokerto. Kemudian insya Allah kami akan hubungkan dengan AKDP dari Kertajaya Mojokerto menuju ke Batu Malang. Dan ini ada angkutan AKDP yang sekiranya bisa memantik destinasi-destinasi wisata yang ada di sekitar Cangar dan sekitarnya, Mojokerto dan sekitarnya. Dan itu menghubungkan antara wisata Pacet dengan wisata Batu yang ada di dan juga wisata Cangar. Ada pemandian air panas yang ada di Cangar. Harapannya ini bisa di flow up, bisa diterima atau dirajut oleh PHRI dan teman-teman Dinas Pariwisata untuk membuat paket-paket wisata. Dan dengan jembatan kemitraan yang dibangun selalu bersama pemerintah, mudah-mudahan semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, baik yang telah dan sedang terjadi maupun yang akan timbul di masa-masa mendatang, dapat teratasi dengan baik. Semoga Mukernas yang terselenggara ini dapat semakin meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan antara sesama anggota, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mewujudkan transportasi di Indonesia menjadi lebih baik dalam menyongsong Wonderful Indonesia 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tak lupa pula saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kami. Selamat mengikuti rangkaian Mukernas 2 selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Nyono. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Anda dapat berperan sebagai agen pembangunan dalam mendorong kebijakan serta praktek yang lebih aman dan berkelanjutan dalam industri transportasi darat. Dalam Road to Wonderful Indonesia 2024, mari mendorong penggunaan moda transportasi darat yang lebih ramah lingkungan sebagai opsi transportasi yang lebih berkelanjutan untuk wisatawan. Cindramata ketiga akan diberikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Nyono STMT. Oke, dari saya masukkan dalam perpanjangan izin trayek. Ya. Jadi kalau tidak ada sistem manajemen keselamatan, tidak akan saya perpanjang trayeknya, surat izin trayeknya, SIT-nya. Untuk AKDP ya, sesuai kewenangan kami ya. Karena kami Dinas Provinsi, kewenangan kami adalah mengeluarkan surat izin trayek. Di antaranya dalam surat izin trayek untuk angkutan antar kota dalam provinsi. Nah, itu semua sudah ada sistem manajemen keselamatan yang 10 variabelnya itu harus sudah difungsikan semuanya pada saat mereka kendaraan sebelum keluar daripada pool. Harapannya dari harus tercentang semua di laporan kita. Baik Pak, harapan dari Mukernas ini sendiri Pak? Ya, Mukernas ini harapannya satu akan ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya berpihak pada seluruh anggota ya. Kebaikan seluruh anggota, kemudian bisa memberikan peluang usaha yang maksimal untuk anggota, bisa memberikan manajemen yang SOP sekiranya di dalam Mukernas ini yang bisa menjadi panduan bagi seluruh anggota itu agar mengutamakan pelayanan dan keselamatan. Intinya itu. Baik. Jadi nanti seperti juga feeder dari Kertajaya, feeder Transjatim itu ke arah Batu. Jadi Kertajaya lewat Pacet, Cangar ke arah Batu. Udah saya teken itu. Kira-kira untuk realisasinya kapan Pak? Secepatnya. Ada 6 unit yang nanti akan melayani rute itu sehingga
bisa terungkit angkutan pariwisata itu dari Pacet menuju ke Batu dan sekitarnya. Dan ini akan bisa disambut oleh paket-paket pariwisata teman-teman kita dan dinas pariwisata di Taman Nasional ini Raden Suryo yang ada pemandian air panasnya. Nah, ini dengan shuttle bus dia bisa jual paket-paket wisata itu. Kemudian masyarakat naik lagi angkutan umum menuju Kertajaya, ikut Transjatim yang murah 5.000 perak, dan santri mahasiswa pelajar 2.500. Tidak harus mahal. Dan ini menjadi hak masyarakat kita dari menengah ke bawah untuk bisa merasakan semua perwisata dengan murah, dengan aman, nyaman, terjangkau dan tepat waktu. Nah, kami akan, ini kaitannya sama Wonderful Indonesia 2024. Kami ingin membuat link antara kegiatan pariwisata ini dengan pelayanan angkutannya. Jadi pariwisata itu healing ya, sekarang healing itu tidak menjadi hak dari semua kalangan menengah ke atas, tapi menengah ke bawah dengan biaya transport yang murah. Jadi harus ada angkutan umum yang masuk ke destinasi-destinasi wisata itu di Jawa Timur. Nah, kami ingin membuat AKDP pariwisata. Nah, masuk dari terminal ke titik-titik pariwisata itu, dari terminal origin sampai ke destination balik lagi. Nah, ini masyarakat yang menengah ke bawah bisa menikmati healing pariwisata dengan ongkos yang murah. Nggak perlu sewa yang mahal gitu. Apalagi putranya banyak, kan kasihan mereka. Padahal healing itu yang namanya pariwisata ini menjadi kebutuhan sekarang ini. Setelah bekerja 5 hari, 6 hari, nah, ini menjadi kebutuhan. Terus kemudian yang kedua, saya juga ingin mengkoneksitaskan antara pariwisata religi. Nah, ini di pondok-pondok, itu dari terminal nanti rutenya masuk ke titik-titik pondok-pondok, kemudian ke Jamaah Kubro, gitu kan, ke Troloyo, ke Trolo, ke makam wali-wali, kan? Balik lagi dari terminal origin destination ke situ. Jadi santri-santri yang mau ingin melakukan doa di makam-makam wali-wali, berdoa di makam wali-wali, tidak harus mahal. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Mukernas kan memang agenda rutin yang harus sesuai dengan ADART memang harus dilakukan setiap tahun. Itu adalah membahas program-program kerja kita setahun yang lalu bagaimana, kemudian menyiapkan program kerja yang ke depan. Nah, untuk tahun ini temanya adalah kita lebih fokuskan satu, meningkatkan keselamatan, kedua meningkatkan bagaimana pelayanan terhadap pariwisata. Karena kita tahu pariwisata yang ada di Indonesia ini adalah cukup banyak. Memang harus ada kendaraan-kendaraan umum yang lebih memudahkan buat para wisatawan. Itu kami sangat mendukung. Karena memang program itu memang dari pusat. Tapi nanti daerah pun juga akan ikut terlibat. Kami pun pasti akan terlibat karena seperti misalnya nih dari Bromo ke Batu, itu kan memang ada wisata, memang harus ada angkutan wisata yang memudahkan masyarakat. Jadi mereka tidak harus menyewa satu bis atau apa aja, kalau memang udah ada rutinitas itu bisa dipakai. Termasuk angkutan parkir.